Gimana lur? MotoGP Mandalika-nya seru toh? Jangan lupa besok Minggu nonton lagi di Trans 7 yo. Ayo dicangkul. Aku jadi pengen kelas balik waktu aku kesana tahun lalu. Waktu aku kerja di proyek penanaman rumput di kawasan sirkuit Mandalika lur. Biar cepat kelar, biar cepat selesai. Saat itu mayoritas para pekerjanya adalah ibu-ibu dari desa sekitar sirkuit lur. Ina, mukanya kenapa kena tanah semua itu? Itu. Boreh namanya supaya tidak kosong. Boreh? Boreh namanya. Apa boreh? Beras tadi namanya. Oh, masker. Iya. Masker alami yang terbuat dari tepung beras, bengkuang, dan air mawar ini katanya sih ampuh untuk mencegah kulit wajah terbakar akibat paparan sinar matahari lur. Yaudah Bu, saya bantu nyangkul dulu aja Bu ya. Ya. Boleh juga nih lur dicoba. Cocok banget sama aku yang suka kerja sambil panas-panasan. Bantu yang di sana itu. Yang di sana Pak. Oh iya masih banyak itu ya. Yaudah saya bantu sana dulu Pak ya. Oh iya, di sini aku kerja nggak full seharian lur. Soalnya perutku wes bunyi ki, minta diisi. Bu, hari ini aku izin ya Bu, setengah hari aja Bu ya. Aku mau masak-masak nih. Ya. Oh nanti gampang, aku makan enak ya. Ya, aku cabut dulu ya. Waktunya kembali ke desa lur. Aku lagi berada di Dusun Pondok Buak, Desa Batu Kumbung, Lingsar, Lombok Barat. Dusun ini terkenal sebagai sentra perikanan air tawar lur. Mulai dari pengembangan bibit, budidaya, sampai penjualan ikan lengkap ada di sini. Dul! Sini Dul! Gondol, sini! Sopo yo? Kayak ada yang manggil-manggil dari belakang. Sini Dul! Bang, maaf bang. Gimana sih dipanggil-panggil kok nggak lihat orang? Jadi jatuh kayak gini. Ya maaf bang, begitu saya ngeliat tadi malah kena tangga. Jadi basah kan? Ada apa sih bang? Ini tadi si mbaknya minta kita nangkepin koi buat dimasak. Yaudah, nanti saya selesaiin dulu, nanti saya susul. Iya, ya ditunggu ya. Ya. Udah bang. Minta tolong bantu nyotir bibit koinya yuk. Yang gimana? Yang diambil yang gimana? Yang polos-polos. Oh, yang polos. Iya, yang polos-polos. Oh ya. Selain ikan konsumsi seperti lele, nila, dan mujair, Desa Batu Kumbung juga menghasilkan ikan hias seperti jenis ikan koi ini lur. Uniknya, ikan koi di sini dijadikan ikan konsumsi lur. Tapi hanya bibit ikan koi yang tidak lulus sortir aja kok yang jadi lauk makanan warga setempat. Biasanya yang coraknya tidak bagus macam iki lur. Sejatinya ikan koi termasuk kelompok ikan karper atau ikan mas. Hanya saja corak unik yang membedakan koi dan ikan mas pada umumnya. Apalagi di negeri Jepang sana lur, ikan koi menjadi simbol kasih sayang dan persahabatan, sehingga punya nilai yang cukup mahal. Bibit ikan koi yang lulus sortir saja harganya mencapai ratusan ribu rupiah per ekornya, apalagi yang sudah besar. Dul, Ya bang, ikannya sudah dapat banyak ya? lumayan bang. Oh ya, tadi mbaknya bilang Gundul disuruh
bersihin ikannya, terus digoreng itu. Oh iya Bang. Kalau ikannya sudah banyak, disatuin aja. Oh iya Bang. Wah, wis cukup iki ikan koinya. Sekarang tak bersihkan dulu ya lur. Meskipun masih kecil, koi-koi ini tetap harus dibuang dulu bagian insang dan isi perutnya agar lebih nikmat dikonsumsi. Setelah itu, kita campur dulu dengan garam dan air jeruk lemon agar aroma amisnya hilang dan rasanya lebih gurih. Nah, sekarang waktunya menggoreng koi-koi iki lur. Yes! Seketika aroma ikan goreng langsung menusuk hidung dan bikin perut semakin keroncongan. Goreng ikan selama kurang lebih 20 menit sampai warnanya berubah kecoklatan. Di samping rumah sudah ada Mbak Lianda dan Mbak Yumna yang akan membuat adonan dasar kanape. Beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat adonan kanape antara lain tepung terigu, mentega, susu bubuk, gula halus, telur ayam, dan pengembang roti. Sementara untuk membuat krim butuh mentega putih dan gula halus. Nggak ketinggalan, untuk pewarna alami oranye kita pakai wortel aja lur. Untuk membuat adonan kanape, mulai dengan mencampur telur, gula, dan mentega. Setelah mengembang, baru tambahkan bubuk pengembang dan tepung terigu secukupnya. Aduk hingga adonan padat dan kalis. Sementara untuk pewarna wortelnya, tinggal diparut dan diambil sarinya lur. Dalam berinovasi membuat makanan, orang-orang di desa ini tetap mendahulukan bahan-bahan yang bergizi dan punya banyak khasiat. Jangan lupa sekalian bikin krimnya ya Mbak Yuna. Mudah banget, cuma mencampur mentega putih dan gula halus. Jangan lupa juga tambahkan sedikit pewarna makanan agar tampilannya semakin apik. Mbak, ini Mbak, bibi koinya Mbak, udah digoreng matang Mbak. Makasih ya, Dul. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Udah nggak apa-apa, kamu istirahat aja. Oh ya, tinggal ya. Iya. Sebelum diberi topping, adonan harus digoreng lebih dulu loh. Goreng sampai adonan berubah menjadi kecoklatan yo. Sekilas bentuknya mirip dengan adonan donat atau bomboloni dari Italia. Sejatinya kanape adalah kudapan khas Prancis dengan adonan dasar yang menyerupai roti atau pastry. Sekarang tinggal olesi dengan krim dan beri baby ikan koi goreng di atasnya. Di negeri asalnya, kanape juga kerap disajikan dengan topping sayuran atau daging sapi yang dibakar. Nah, wis mulai kelihatan iki bentuknya. Sungguh menggugah selera makanku lur.
Akhirnya jadi juga lur. Tampilan iso apik ngene yo. Kebayang iki kombinasi rasa manis dan gurih bakal nyampur jadi satu di mulut. Daripada penasaran, langsung aku cobain aja ya lur. Sungguh pengalaman makanku yang tak terlupakan. Cuma di sini aku bisa merasakan baby koi goreng. Apalagi diinovasikan dengan kudapan khas Prancis. Renyah, gurih, manis, menyatu api. Top markoto pokoknya. Buat kalian yang penasaran rasanya, monggo dicoba resep kanape baby koi-nya di rumah. Selamat makan. Garut memang terkenal akan hasil kulitnya yang berkualitas tinggi yo. Sebelum bisa digunakan, kulit mentah harus melalui proses penyamakan terlebih dahulu. Penyamakan kulit adalah proses mengubah kulit mentah menjadi kulit tersamak. Proses ini merupakan cara untuk mengubah kulit yang bersifat labil dan mudah rusak menjadi kulit yang stabil dari berbagai pengaruh kimia dan biologi. Kulit yang sudah diawetkan secara alami dengan garam akan melalui proses washing atau pencucian untuk menghilangkan kotoran serta melarutkan garam yang menempel pada kulit. Selanjutnya, dengan masih menggunakan drum yang sama, kulit yang sudah bersih kemudian diproses dalam proses perendaman atau swaking. Tujuannya untuk mengembalikan kadar air dalam kulit. Setelah melalui proses swaking, selanjutnya kulit akan melalui proses pengapuran atau liming. Fungsinya untuk merontokkan bulu kasar pada kulit. Masih dalam drum yang sama dengan dua proses sebelumnya, kulit diputar dalam drum yang sebelumnya sudah ditambahkan air dan bahan kimia. Berikutnya adalah proses coating dan flashing. Proses ini adalah proses menghilangkan bulu halus dan sisa daging yang masih menempel di kulit. Melebarkan permukaan kulit dan juga untuk membuka pori-pori kulit. Selanjutnya, kulit ditimbang untuk menentukan kebutuhan bahan kimia yang akan digunakan dalam proses penyamakan. Setelah melewati berbagai proses panjang, akhirnya didapatkan kulit yang siap olah atau kulit samak. Kulit samak sangat berbeda dengan kulit mentahnya. Kulit mentah mudah membusuk dalam keadaan kering, keras, dan kaku. Sedangkan kulit tersamak memiliki sifat yang awet dan mudah dibentuk menjadi segala jenis kerajinan. Sebelum didistribusikan ke konsumen, kulit dirapikan dengan cara dibuang bagian pinggirannya, kemudian diberi warna dasar, lalu lapisan warna berikutnya, sesuai dengan pesanan. Sebelum dimasak, kulit harus diproses terlebih dahulu hingga menjadi kikil. Tahap pertama, bersihkan dulu kulit dari bulunya. Bagi yang belum tahu, begini nih caranya lur membersihkan bulu kambing, domba, ataupun sapi. Rebus dulu air hingga mendidih, baru masukkan kulit ke dalam panci yang berisi rebusan air mendidih. Bolak-balik kulit agar semua bagian terkena air panas. Setelah direbus selama 1 hingga 2 menit, angkat kulit. Jangan lama-lama yo lur, biar kulit tidak kematangan. Saat masih panas, segera cabut bulu dengan pisau ataupun benda tajam lainnya. Ingat yo lur, tahap ini harus dilakukan saat kulit masih panas. Jika bulu mulai susah dibersihkan, siramkan kembali dengan air panas. Oh iya lur, kulit ini
kulit awal yang belum melalui proses kimia apapun loh di pabrik kulit, jadi masih bisa diolah menjadi makanan. Kalau kulit yang sudah diproses kimia sih ojo dikonsumsi yo, mending dijadikan tas atau sepatu aja lah. Nah, apabila bulu kasar dirasa sudah terlepas semua, kikir kembali kulit hingga bulu-bulu halus ikut terbuang. Kalau sudah bersih begini, potong-potong kulit menjadi beberapa bagian, lalu rebus kembali kulit hingga empuk dan mengembang. Inilah yang nantinya disebut sebagai kikil. Lama perebusan tergantung kebutuhan. Untuk mencapai tekstur setengah matang, kikil harus direbus minimal 30 menit. Tapi kalau teh wiwit, teksturnya kali ini harus benar-benar empuk. Makanya aku merebusnya selama kurang lebih 1 jam 30 menit. Wes, terakhir kikil tinggal diiris kecil-kecil lur, sesuai pesanan. Nah lur, dikit lagi wis rampung iki. Udah ndak sabar aku nyicipin olahannya teh wiwit. Katanya sih mau dibikin cookies asal chesnya, namanya kolaki. Duh, udah beres belum? Bentar Bu, dikit lagi. Yang mana bumbunya? Oh iya ini. Kikilnya segini cukup teh? Oh iya cukup, itu ke ibu aja kasih. Oh ya. Bu, ini Bu kikilnya Bu. Ada bisa saya bantu lagi Bu? Udah. Oh ya, tinggal Bu ya. Ternyata kikilnya mau dijadikan selai lur. Unik yo, kikil dijadikan selai. Memasak kikilnya gampang kok lur. Dijamin kalian pasti bisa. Panaskan minyak, lalu tumis bawang merah, bawang putih, cabai dan asam jawa hingga harum. Kemudian masukkan kikil, lalu tuangkan air sambil diaduk, tambahkan gula dan garam. Sebagai substitusi rasa manis dari selai, tambahkan kecap dan saus tiram, lalu masak hingga matang. Sementara Ibu Ani memasak kikilnya, Teh Wiwit menyiapkan adonan cookiesnya lur. Yang biasa bikin nastar, pasti tidak asing lagi toh. Campurkan tepung terigu dengan mentega. Pastikan mentega tidak beku ya lur. Soalnya kalau beku, nanti adonan akan cenderung menggumpal. Kemudian tambahkan gula halus, vanili, serta susu bubuk. Terakhir, tambahkan kuning telur. Uleni adonan perlahan hingga kalis. Jika sudah kalis, biar makin api, berikan warna sesuai selera. Nah, Ibu Ani sudah selesai masak selai kikilnya. Bentuk adonan sesuai selera, lalu isi dengan selai kikil. Kalau Teh Wiwit membentuknya hampir seperti layangan. Nah, kalau begini selai kikilnya seperti diselimuti ya lur. Tahap terakhir, panggang dalam oven dengan api sedang agar kue matang merata. Gimana lur? Apik toh? Bentuknya unik, warnanya juga cerah. Apalagi olahannya, kikil dijadikan selai isian kue. Bener-bener kreatif banget iki Teh Wiwit. Kalau gitu, yuk kita icipi lur. Walah lur, ndak nyangka yo kikil yang biasanya jadi teman makan nasi ternyata enak pol kalau diolah jadi selai. Pastrinya garing di luar, lembut di dalam. Tekstur isiannya juga unik. Rasanya pun
Beragam, perpaduan manis, gurih, serta asam yang ciamik. Apa sih? Ini Om lagi nikmatin salaknya nih, enak banget, manis. Enak Sa- ya salak. Yang mana ini ya? Aku nggak tahu nih. Itu masak kali Haikal. Ini kecil sih Pak, takut nggak masak. Oh, ada Om Gundul di sana. Yuk, kita minta tolong ke Om Gundul yuk. Yuk. Ini lato-lato ngeselin banget, dimainin susah. Kalau aku gak belajar lato-lato, nanti dibilang gak gaul. Om Gundul, Om Gundul. Apa, Dek? Mau minta tolong cariin salak yang masak dong. Emang ada yang matang? Ada kali, nggak tahu sih. Harus aku pastiin dulu, Lur. Soalnya sering banget aku dikerjain anak-anak. Tolong ambilin salak buat ibu. Oh gitu. Iya. Yaudah kalau gitu ya. Aku bantuin. Kalau buat ibu, gak apa-apa deh, aku bantuin. Nih Dek, aku kasih tahu cara memilih salak yang sudah mateng. Matang banget, Bang. Nah, ini sudah merekah, ini sudah matang banget. Ini satu rangkaian bisa diambil nih. Om Gundul, kenapa dimakan? Kan buat ngetes. Emang yo, anak-anak zaman now susah diakalin. Iya, sebentar. Nanti juga Om bantuin petikin. Mau nyicipin aja, susah bener. Nih, tak kasih satu-satu. Buat ibu kok minta satu-satu. Makasih ya Om. Tapi tolong ambil yang banyak lagi dong. Nih, habis ini. Kita cari sana dulu. Tapi iki enak Lur, salaknya manis dan gede-gede lagi. Nanti aku dibagi juga loh Dek. Ngapain tuh? Kayak ada yang mau nyuri. Nggak benar nih. Nih. Loh, kemana? Orang apa demit yo? Apa sih? Tadi dikasih. Gak kelihatan. Sekarang minta-minta. Ini Om lagi nikmatin salaknya nih, enak banget, manis. Enak Sa- ya salaknya. Ibu, ngaget-ngagetin aja, saya kira anak-anak, Bu. Mana anak-anaknya? Aku tadi tuh disuruh anak-anak, dimintain tolong anak-anak, katanya suruh manen yang matang-matang, katanya disuruh ibunya. Ibunya siapa? Ibunya anak-anak lah, masa ibu saya? Saya ibu ini punya kebun nih. Hah? Itu tadi bukan anak ibu? Bukan. Ya, Waduh Lur, kena dikerjain lagi aku sama bocil-bocil. Apes. gimana nggak tahu? Itu orang tadi katanya disuruh ibunya. Ya udah Dul, enggak apa-apa ya Mak ya. Dah mama di dalam aja, enggak apa-apa ini salaknya kita panen aja. Ya udah Dul, panen Udah, aja Mak. sekalian. Saya salah, Mak. Buat permintaan maaf aku, ya aku bantuin panen lah, Mak. Maaf ya, Mak ya. Jadi ini aku bantu panen salak Lur. Di Indonesia banyak banget daerah penghasil salak, termasuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini. Setidaknya ada 30 jenis salak terdapat di Indonesia. Ada salak sidompuan, pondo, condet, dan masih banyak lagi. Dalam 1 tahun, biasanya salak dapat dipanen selama 2 kali, di Desember dan di bulan Mei. Kak, Ya. udah penuh, cukup belum ini? Ya udah cukup dah Dul. Yuk Udah yuk. ke dapur. Ya. Ternyata kakak mau masak salak juga. Aku bantu sekalian wes Kak. Aku urusin salaknya dulu yo.
Siapa yang nggak bisa ngupas kulit salak? Wis, ngaku ae. Nih lihat cara aku ngupas. Kulitnya memang tajam, makanya perlu hati-hati supaya tidak melukai tangan. Kulit sudah terkupas, tinggal bijinya yang kita pisahkan. Kan gak lucu kalau kemakan. Jakunku bisa jadi 2 nanti. Karena akan dicincang kasar, maka daging salak akan kita rebus terlebih dahulu yo. Gak usah terlalu lama rebusnya, kira-kira 5 menit aja, pasti akan empuk dagingnya. Mumpung masih panas, langsung aku cincang aja yo daging salaknya. Mau dibikin apa yo salaknya? Aku juga kepo lur. Wah, kok ada bumbu rempah yo. Walah, ternyata mau disulap jadi masakan India, yaitu tikka masala. Pantes komplit banget rempahnya. Bumbu halusnya dibuat dari bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Jangan lupa masukkan ketumbar dan lada hitam. Bumbu halus ini untuk bikin kuahnya lur. Gak lengkap rasanya yo kalau masakan India tanpa bawang bombay. Ada juga si kaya vitamin A, tomat. Kak, Iya Dul. nih salaknya udah aku kupas, udah aku rebus, udah aku cincang. Oh iya, Apalagi bisa dibantu Kak? tolong diadon ya Dul. Oh, udah nggak? Iya Dul. Oh ya ya. Dicatat tolur, biar bisa coba bikin juga. Dijamin enak pol. Campur telur, garam, dan sedikit merica. Aduk sampai rata. Setelah itu, tambahkan tepung terigu dan tapioka sedikit supaya adonan merekat dan sedikit kenyal. Biasanya tikka masala berbahan ayam lur, tapi kali ini cukup pakai daging buah salak. Kak, Oh iya. Dul. adonan udah jadi nih Kak? Oh iya, tinggal aja Dul, biar saya yang lanjutin. Oh ya Kak. Ya, makasih ya Dul. Udah. Oh iya Kak. Ya. Nanti kalau udah matang masakannya, aku dipanggil Kak ya. Oh iya Aku Dul. juga pencicip ini. Iya Dul. Ya. Iya Dul. Makasih ya Kak ya. Iya Dul, makasih Dul. Setelah dibentuk, adonan dicelupkan dulu ke telur yang sudah dikocok. Jadi mirip perkedel ya. Goreng pakai api kecil aja yo. Angkat setelah berubah jadi kuning kecoklatan. Lanjut, bikin bumbu tikka masalanya ya lur. Tumis bumbu halus sampai harum. Dan wanginya kebayang masakan ini bakal sedep pol. Lanjut masukkan bawang bombay dan tomat. Aduk sebentar, lalu tambahkan santan ben gurih lur. Jangan lupa rempah-rempahnya seperti jinten, kapulaga, kayu manis, pala, dan cengkeh lur. Yang khas dari tikka masala, yo aneka rempah iki lur. Pokoknya penuh dengan rempah supaya makin sedep. Aduk-aduk terus supaya santan tidak pecah. Sudah mulai mengental iki. Sekarang tinggal masukkan olahan salak ke dalam kuah tikka masala. Masak sebentar aja, yang penting meresap dan tinggal diangkat. Tikka masala salak siap dihidangkan. Rasa gurihnya udah sampai di mulut nih. Padahal baru dipandangi. Ayo Kak,
kita makan. Udah lapar berat iki. Kita makannya pakai nasi aja yo, biar makin nampol. Wah, rasanya aca-aca. Enak banget. Rempahnya kuat banget, ditambah dengan rasa salak. Jangan bosen berinovasi yo lur, supaya kita gak bosen dengan menu yang itu-itu aja. Kalau kayak gini kan, jos gandos. Lur, masakan khas Bali bukan cuma ayam betutu. Ada juga yang namanya ayam bekeren. Cara masaknya unik banget loh lur. Nah, ini aku mau cari pelepah pinang yang biasanya dipakai untuk membungkus ayam bekeren. Pelepah pinang atau di Bali disebut upi memang nggak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Selain sebagai pembungkus makanan, pelepah pinang juga digunakan untuk membakar jenazah saat upacara ngaben. Sekarang lanjut, aku kupas pelepah pinangnya. Kalau masih kondisi basah seperti ini, masih belum terlalu kuat dijadikan pembungkus makanan. Makanya harus dijemur dulu sampai kering. Lebar banget yo pelepah pinang iki. Gak khawatir akan tumpah kalau pembungkusnya selebar ini lur. Lagi pula kalau mau disamakan, pelepah pinang ini mirip dengan aluminium foil lur. Bu Agung sudah mulai meracik bumbunya nih lur. Bumbu dapur semua ada iki lur. Bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jahe, dan lengkuas. Semuanya ditumbuk sampai halus. Mas Gundul datang. Ini pelepah pinangnya. Sana ayamnya Mas Gundul dulu sana. Oh, ya Be. Aku mau menyiapkan ayamnya nih lur. Ayam bekeren memang disajikan dalam bentuk utuhan seperti ini, tidak dipotong-potong. Uniknya, ayam bukan sekedar ditaburi bumbu, tapi sekalian dipijat. Ternyata ini cara agar daging ayam menjadi empuk. Bumbu juga akan meresap sempurna ke dalam daging ayam. Lanjut, letakkan ayam di atas pelepah pinang. Dul, ini bumbunya dia kasih bumbu ayam. Oh, ya Bu. Bumbu halusnya langsung aku oleskan ke seluruh bagian ayam. Harus yang rata yo lur. Selanjutnya, bungkus yang rapi. Jangan lupa ikat dengan tali di bagian sisi dan tengah. Satu lagi yang bikin ayam bekeren ini unik adalah cara mematangkannya lur. Tutup ayam dengan belanga, lalu beri sekam dan sabut kelapa di atas belanga. Panas dari sekam dan sabut kelapa yang dibakar inilah yang bisa mematangkan daging ayam. Untuk lama mematangkannya, jangan ditanya lur, bukan 1 atau 2 jam, tapi 12 jam. Nah,
Ini yang sudah dimatangkan selama 12 jam, Lur. Aku buka yo. Kalian semua penasaran kan sama hasilnya? Ini, Lur, yang namanya ayam bekeren. Dari tampilannya aja udah terlihat kalau dagingnya empuk banget. Aku udah nggak sabar buat makan ayam bekeren. Serius, Lur, iki enak banget. Dagingnya bener-bener empuk. Dan bumbunya itu loh, istimewa. Dari cara masak dan rasanya sempurna. Jos gandos, Lur. Gimana ini, Pak? Sudah ditungguin dari tadi, ini baru datang ini. Maaf, Pak. Lalu langsung naik. Besar sekali pohonnya ya. Iya. Udah. Ya, langsung. Biar saya panjat dari pohon bambu aja, Pak ya. Ya, bisa. Ya. Maaf ya, Bli. Gara-gara aku, panen wani jadi terhambat. Pada tahu buah wani enggak? Sekilas mirip buah mangga. Memang masih satu saudara jauh kok dengan keluarga mangga. Buah wani tersebar di Asia Tenggara. Di Indonesia, banyak ditemukan di beberapa kota seperti Binjai dan Lampung. Nah, kalau di Bali, ada di Kabupaten Karangasem. Buah wani pertama kali berbuah biasanya setelah berumur 10 tahun. Pohon setinggi ini bisa menghasilkan sekitar 300 kg buah wani. Makasih ya, Andul. Ya, Pak. Ini sudah saya bantuin, ini buat kamu. Ini buat saya, Pak. Ya. Oh, ya. Makasih ya, Pak ya. Ya, langsung bawa. Pak, dapat buah wani ini, Pak. Wah, kebetulan. Nanti dikupas di Mok Wahyu. Oh, kemudian potong kecil-kecil ya, Del. Ya, Pak ya. Wahyu, saya kupas wani di sini ya. Ya, langsung kupas aja, Dul. Sama seperti mangga, buah wani rasanya manis dan asam. Kalau sudah matang, bisa langsung dimakan. Kalau yang masih mengkal, katanya enak buat sayur. Yang ini mau dijadikan rawon wani. Rawon, salah satu kuliner khas Bali yang berbahan dasar daging dan dimasak dengan menggunakan bumbu khas Bali. Aku jadi penasaran, gimana rasa rawon kalau pakai buah wani ya? Rawon memakai santan kental untuk kuahnya. Pilih kelapa yang agak tua ya, supaya rasa rawonnya nanti gurih. Pak Ketut Sudita dan Ibu Dede membuat bumbunya. Hampir setiap kuliner Bali memakai base genep yang berisi 15 jenis rempah. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, lengkuas, jahe, kencur, kunyit dan bangling diiris tipis-tipis. Kemudian dicampur, diaduk, dan diremas bersama-sama terasi dan garam. Jangan lupa beri irisan gula merah untuk penyeimbang rasa ya. Wah, bumbunya, Wak. Oh ya, Pak, taruh sana aja. Bumbu ditumis sampai setengah matang. Kemudian baru masuk santannya. Buah waninya ditambahkan kalau santannya sudah mendidih ya.
Setelah tekstur buah wani melunak, tandanya rawon sudah matang, siap disajikan. Dari aromanya saja sudah menggoda. Ayolah, langsung santap saja. Wih, mantap loh rasanya. Pas banget, pedesnya bumbu dan asamnya wani. Apalagi kalau disajikan hangat-hangat begini. Semakin lama, cita rasa asam dan manis dari buah waninya akan keluar dan membuat rasa rawon jadi menyegarkan.